buat nah, gimana sih Kak caranya supaya bisa mempersingkat waktu dalam menjawab soal-soal yang nanti bakalan kita baca gitu loh dari teks paragraf ini gitu. Nah, aku nih punya beberapa tips buat teman-teman semua untuk mempermudah kalian yang mungkin minim grammar ataupun vocab gitu. Nah, ini dia beberapa tips yang bisa kalian pakai untuk menambah vocab dan grammar kalian. Yang pertama adalah dari lagu. Seperti yang teman-teman tahu, banyak banget lagu-lagu yang asik banget ya sekarang ya, yang untuk kita dengar gitu. Enggak hanya sekedar dengerin doang, tapi kita bisa membedah satu persatu liriknya. Jadi kalau misalnya ada yang teman-teman nggak ngerti, teman-teman bisa lihat di penerjemah ataupun dimanapun itu untuk apa sih sebenarnya arti dari kalimat-kalimat itu gitu. Jadi nggak hanya sekedar enjoy musiknya, tapi kalian bisa sambil ke sosial media. Seperti yang kita tahu yang lagi hype banget sekarang TikTok kan. Jadi TikTok itu sebenarnya bukan tentang joget-joget doang gitu, tapi kita bisa belajar dari TikTok. Tergantung diri kita sendiri mau pakainya itu kemana. Karena di TikTok tuh sebenarnya banyak banget informasi yang luar biasa banget yang bisa kita dapetin. Terus juga ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada movies. Kalian bisa banget nontonin film, nanti ketika kalian nonton film, kalian bisa ganti tuh subtitlenya jadi bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris, Kak? Padahal kan filmnya udah bahasa Inggris tuh, ngomongnya udah bahasa Inggris. Kenapa harus subtitlenya bahasa Inggris lagi? Karena supaya kita tahu nih sebenarnya kalimat-kalimat apa yang mereka ucapkan melalui film tersebut. Karena ada beberapa pengucapan yang nggak bisa kita tahu gitu loh. Ini tuh sebenarnya bacanya gimana gitu. Jadi kita bisa tahu arti dari kalimatnya itu dengan si penerjemahnya itu yang ada di bawah dengan subtitlenya itu. Kemudian selanjutnya ada translator atau aplikasi penerjemah. Nah, aplikasi penerjemah ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu ya, Google Translate itu udah ada banget dari zaman dulu, dan mungkin buat beberapa orang kayak yang, aduh dia mah pakai Google Translate gitu, nggak bener nih nanti translate-nya, sebenarnya nggak juga gitu. Google Translate itu diperbolehkan, asalkan kita bisa pakainya dengan benar gitu, kecuali kalian pakai Google Translate saat mengerjakan soal langsung, nah itu baru salah. Nggak cuma Google Translate kok, tapi ada kayak Udictionary, kemudian ada Grammarly, ataupun juga link-link yang lainnya yang ada di Google bisa kalian manfaatkan untuk menerjemahkan kalimat-kalimat yang nggak kalian pahami. Kemudian selanjutnya ada vocabulary atau kamus. Ini yang paling dasar banget ya buat kalian yang mungkin anak-anaknya ambis banget nih. Kalian boleh banget bacain vocab kalian minimal itu 3 kata aja per hari. Kalian bayangin nih kalau misalnya kalian baca satu hari itu 3 kata, terus kalian hafalin 3 kata per hari, kalian kali aja tuh 365 hari kali 3, itu udah dapat berapa banyak kata baru setiap tahunnya. Bahkan kalau lebih dari itu tuh udah luar biasa banget buat kalian yang mau baca kamus. Jadi itu beberapa tips untuk kalian bisa improve vocab dan grammar kalian. Nah, terus kita langsung masuk ke soal kita. Nah, ini dia paragraf tadi yang bakalan dijelasin sama Kak Justin. Waktu dan tempatnya aku serahin ke Kak Justin. Silakan Kak Justin. Oke, thank you Kak Shirley. Teman-teman, sebelum kita masuk ke soalnya, kita bisa lihat kan kayak ini panjang banget kan, kayak bener-bener pasti yang pertama sih apa sih yang kita rasain kalau misalnya yang kita bayangin kalau kita udah nengok soal sepanjang ini. Yang pertama tentunya pasti makan waktu. Kedua, itu bakal buat kita capek dalam membaca. Sebenarnya membaca itu bagus ya teman-teman. Cuman ada kalanya saat kita lagi ujian atau apa, kita berpacu dengan waktu. Jadi gimana caranya biar kita bisa sebisa mungkin menghindari yang namanya panik atau mungkin kehabisan ide dan segala macam. Nah dari itu aku bakal ngasih sedikit tips buat kalian biar kalian bisa menjawab soal yang sepanjang ini dengan cepat. Nah caranya itu teman-teman, yang pertama kita langsung aja ke soal yang pertama. Kak Shirley tolong dong soalnya. Soal yang pertama tuh, which group of readers can take the positive side of the passage? Di sini kita udah tahu soal pertamanya kan. Jadi kita langsung aja bukan langsung kita jawab ya teman-teman. Jadi maksudnya
kita langsung cari poin dari kunci dari soal ini di mana gitu. Di sini kita lihat kuncinya itu ada di paragraf pertama, dan biasanya pertanyaan pertama akan mengarah kepada awal paragraf isi kalimat tersebut. Kak Sherly boleh tolong tunjukin paragraf pertamanya nggak? Di situ di paragraf pertamanya mereka bilang, in addition to being pleasant and reducing thirst, drinking tea turns out to be also beneficial for health. Some research results show that drinking tea is beneficial for health if the amount of tea consumed is not excessive. Nah, di paragraf pertama tuh dikasih tahu bahwa kalau meminum teh itu dapat membuat, selain menyenangkan diri sendiri, juga dapat mengurangi rasa haus, dan disebutkan bahwa itu sangat bermanfaat bagi hidup kita, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut lagi, aku mau kalian semua sekarang lihat soalnya, terus kalau bisa dibaca, terus kalian bisa tulis di komen atau di chat kata-kata yang kalian nggak ngerti, maksudnya kayak kalian nggak tahu ini artinya apa gitu. Aku kasih waktu sekitar 5 menit ya, teman-teman. Dimulai dari sekarang. Oh ya, anyway kalian nggak harus baca semuanya kalau misalnya nggak bisa langsung baca 5 menit ya. Tapi kalau ada kata-kata yang mungkin kalian asing buat didengar atau dibaca, kalian boleh taruh di kolom chatnya biar nanti dikasih tahu sama Kak Justin artinya apa. Untuk nambah vocab ataupun grammar kalian aja. Oke, Kak Jason boleh lanjut. Mungkin ada boleh lanjut. Iya, kayaknya udah banyak banget nih kayak artinya. Oke, teman-teman, aku bakal mulai jawab ya. Ada banyak ya sepertinya kata-kata yang kita kurang ngerti ya. Ada banyak banget nih sepertinya. Oke, aku mulai dari yang pertama, excessive. Excessive itu artinya sesuatu yang berlebihan, teman-teman. Maksudnya kayak di kalimat di paragraf itu disebutkan bahwa excessive itu maksudnya kayak sesuatu yang dilakukan secara berlebihan. It also means that bisa jadi seperti excessive sweating, keringat yang berlebih, atau mungkin excessive thirst, rasa haus yang berlebihan. Jadi kayak sesuatu yang terlalu banyak atau berkelebihan, itu artinya dari excessive. Kemudian yang kedua kita lihat
breast cancer dari siapa nih? Waduh, breast cancer itu gimana ya jelasinnya? Breast cancer itu artinya adalah kanker payudara, teman-teman. Jadi kayak ya kanker payudara seperti kita semua tahu lah ya, itu kayak semacam sejenis penyakit yang ada dalam termasuk kategori kanker. Digestive itu artinya sistem pencernaan. Polyphenols itu lebih ke bahan ya teman-teman. Itu maksudnya adalah kondimen dari dalam teh tersebut. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya polyphenols itu sering sekali dipakai dalam teh. Itu kayak kategori yang memiliki banyak komponen. Contohnya seperti buah-buahan, sayur, atau mungkin rempah-rempahan dan lain-lainnya yang digabungkan dalam satu jenis yang sering sekali ketemu dalam teh. Kalau brewed itu artinya adalah brewed diseduh. Artinya kayak lagi ngeseduh teh atau apa, itu bisa pakai kata brewed. Jadi kadang-kali kita nggak mesti pakai kata-kata yang simple, kita bisa pakai kata-kata yang kesannya ya bagus lah gitu istilahnya, kayak kata being pleasant itu artinya menyenangkan, disenangkan gitu. Kayak saya pleasant artinya senang, positif vibes, menyenangkan, bisa seperti juga. Kalau teman-teman mau catat boleh ya teman-teman, itu kayak lumayan buat bekal kalian nanti kalau misalnya ada kata-kata seperti ini keluar di ujian, jadi kalian nggak pusing. Karena salah satu masalah dalam soal cerita adalah kurangnya ketidaktahuan akan arti kata tersebut. Karena kan kita nggak mungkin pas lagi ujian Google Translate kan. Karena kalau bisa mah seru sih, cuman kan nggak bisa masalahnya. Jadi dari itu kita harus sering-sering membaca, atau mungkin kayak metode yang dikasih Kak Shirley tadi yang pertama. Kalau vessel itu vessel function itu lebih ke ini ya teman-teman, kayak fungsi dari vessel. Gimana ya bilangnya? Itu bisa dibilang seperti kalau ada yang namanya vessel, itu pakai S, itu pembuluh darah. Atau kalau vessel itu bisa kapal, atau mungkin vessel name nama kapal. Itu ada banyak arti, banyak meaning. Tapi kalau di sini sepertinya lebih ke pembuluh darah. Iya, bisa tuh yang kayak dibilang Kak Shirley. Endometrial. Oke, let's see. Endometrial ya. Not bad. Endometrial itu ini dia. Endometrial itu bisa dibilang bahasa Indonesianya itu kayak semacam sejenis penyakit juga. Kalian tahu kanker endometrium nggak? Nah, itu bisa kayak gitu lah, kayak semacam sejenis penyakit. Aku kurang tahu sih maksudnya apa, cuman itu sejenis penyakit sih, endometrium itu. Stiff itu kayak mengendus atau ya mencium bau, itu bisa gitu, kayak a dog stiff, atau bisa juga kaku teman-teman. Jadi kayak English itu biasanya mereka punya banyak arti, tetapi yang kita perlu ketahui adalah maksud dari teks tersebut apa gitu, kayak poinnya di soal itu apa. Polyphenols itu udah tadi, itu adalah komponen dari teh. Let's see. Increase itu meningkatkan atau bertambah gitu. Increase. Prostat itu prostat bahasa Indonesianya ya. Prostat. Flavonoid itu sama juga, itu kayak kondimen dari teh. Jadi kayak itu termasuk dalam bahan-bahan yang aku bilang tadi. Sama seperti yang pertama, cuman dia kayak bahasa Inggrisnya ini of large class plant pigments, kayak semacam apa ya bilangnya, sejenis vitamin atau mungkin suatu hal kecil yang ada dalam suatu tumbuhan yang biasa dipakai buat teh tersebut. Risk itu resiko. Oke. Thirsty, haus. Thirst sama thirsty bedanya apa ya Kak? Kalau thirst itu haus, kalau thirsty itu biasanya kayak kalau kita lagi haus itu namanya thirst. Tapi kalau kita bilang kayak I'm thirsty, itu kita kehausan. Jadi kayak kalau thirst itu haus, thirsty itu kehausan. Artinya sama, cuman perbedaannya adalah cara menggunakannya. Thirst itu sering sekali
gimana ya bilangnya? Suatu kalau kita lagi kehausan, jadi kayak orang bisa bilang dia lagi thirst, dia lagi haus gitu, dia lagi haus. Tapi kalau thirsty itu biasanya kita bisa pakai kalau kita lagi kehausan. Jadi kayak contohnya I'm thirsty. Itu artinya aku lagi haus. Jadi kalau meminta minum kita bisa bilang I'm thirsty. Jadi kayak meminta minum atau mau apa kita bisa pakai kata-kata I'm thirsty. If the amount Kak, if the amount itu artinya jumlah ya. If the amount kalau dalam keseluruhannya artinya adalah jika dalam jumlah tersebut. Jadi kayak jika jumlahnya berapa, if the amount 500, jika jumlahnya 500, jika jumlahnya segini. Jadi kayak amount itu artinya jumlah. Kardiovaskular itu tadi udah aku garis merahi. Itu kayak sama kayak yang lain, itu kayak semacam lebih penyakit atau mungkin ya bisa dibilang penyakit karena dia sejenis maksudnya sejenis adalah hampir satu sama halnya kayak flavonoid sama yang hal tadi. Cuman bedanya adalah kalau flavonoid itu kan dia lebih ke kondimen, kalau ini lebih penyakit dia cardiovascular risk ini. Risk factor, disease, particular habits, behavior, circumstances, or conditions. Bisa seperti itu ya teman-teman. Karena udah banyak banget, kayaknya aku jawab segitu dulu. Ntar kalau sisanya kalian pengen lebih tahu lagi, kalian bisa chat aku atau nanti di akhir ada. Jadi kita kembali ke soal pertama. Kak Sherly tolong soal pertama. Jadi kan yang teman-teman tahu tadi banyak kan yang nanya, maksudnya kayak Kak ini apa, Kak ini apa, Kak ini apa. Nah, itu ntar yang akan kalian alami saat kalian mengalami UTBK atau mungkin ujian tersebut. Karena otomatis pasti banyak kata-kata yang kita belum tahu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalian cukup pahami apa soalnya. Soalnya mengarah ke situ atau enggak. Kalau misalnya enggak ngarah, ya udah kalian nggak perlu baca. Tapi kalau misalnya dia ada arahan ke sana, maka kalian harus mengerti. Meskipun kalian nggak tahu apa arti dalam Indonesianya, tapi kalian bisa tahu tujuannya apa, kalimat jawaban yang tepat apa. Di sini di pembahasannya dibilang bahwa ada kalimat female first writes that a new study in the United Kingdom shows that drinking tea regularly can help reduce the risk of developing breast cancer. Kemudian dia menjelaskan tentang manfaatnya dalam mengatasi kanker. Nah, terus di sini kan ada option A, B, C, D, dan E. Nah, yang paling tepat itu apa sih? Kita harus paham dulu soalnya. Jadi ini tujuannya adalah which group of readers, kayak sebagai pembaca, mana sih sisi positif dari paragraf tersebut yang bisa kita mengerti. Nah, caranya adalah Kak Sherly next yang jawabannya. Jawabannya adalah D. Mungkin ada beberapa teman yang tadi udah baca soal, mungkin udah jawab sendiri atau apa, tapi kita bakal bahas lagi di sini. The correct answer dari A, B, C, dan E tersebut adalah D, people with cancer. Kenapa seperti itu teman-teman? Kita bisa kembali ke bahan bacaan yang udah di garis merahi. Kak Sherly tolong. Di ini ya, female first ini, Char. Oke. Female first write that a new study in United Kingdom shows that drinking tea regularly can help reduce the semacam organisasi bernama film itu, mereka tulis bahwa meminum teh dapat membantu mengurangi resiko dari kanker payudara. Dan di bawahnya ada kayak to analyze bla 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 dan segala macamnya. Tapi poinnya di situ teman-teman. Mereka bilang bahwa kalau kita minum teh itu dapat bantu kita mengurangi yang namanya resiko kanker payudara. Maka itu jawaban keseluruhannya adalah yang dia tadi, people dengan cancer, itu adalah poin yang bisa kita ambil. Nah, kenapa kayak gitu? Karena emang tujuannya adalah kanker tadi. Karena di A dibilang tea drinkers, B heart surgeons, C teenage readers, dan E research on tea. Dari kelima jawaban tersebut, jawaban yang paling memungkinkan dan yang muncul adalah kanker payudara. Maka dari itu yang paling tepat jawabannya adalah D. Itu buat soal pertama.
Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. What conclusion can we draw from the passage, especially on people who are non-tea drinkers? Kesimpulannya apa dari paragraf tersebut, terutama buat orang yang nggak minum teh. Jadi bayangin kita nggak suka minum teh nih, maksudnya kita nggak terlalu tahu apa-apa dengan teh lah gitu. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan dari paragraf tadi? Nah, di pembahasannya aku tulis, untuk mencari sebuah kesimpulan, berarti kita harus mencari jawabannya dengan cara membaca isi dari paragraf yang ada. Mari kita lihat di paragraf, 2 paragraf terakhir. Share tolong. Ini udah ditandain ya. Yang pertama, the latest research conducted by Dr. Timbon from the Tea Advisory Panel, TAP, shows that consuming black tea lowers cardiovascular risks. Itu tadi yang kalau ada teman-teman tanya cardiovascular itu apa, itu kayak ya itu yang semacam risiko penyakit tadi itu. Flavonoid in tea help improve blood vessel function. In this study, 20 healthy people consume tea 3 times a day for 1 week. The results show that the blood vessel function of these people increase after consuming tea that is not brewed with hot water, yang nggak diseduh dengan air panas. Kemudian ada lagi, help prevent heart disease and improve blood circulation. Itu yang kalian bisa lihat yang di merah-merahin ya teman-teman. Drinking more than 450 ml of tea every day will reduce the risk of arteries becoming stiff with a reduced risk of 22%. Ini manfaat-manfaatnya juga nih. Tea has many health benefits besides being able to lower blood pressure. Tea can also help prevent the ovaries and digestive system cancer. Consuming 3 cups of black tea or green tea every day can help prevent strokes. And drinking green tea in particular can help reduce the risk of breast, prostate, and endometrial cancer. Teman-teman bisa baca dulu di garis merah ini. Terus teman-teman bisa coba cari jawabannya dulu. Kalian bisa tulis di kolom komen yang menurut kalian jawaban paling tepat apa. Ntar kita lihat dulu, kita bahas kalau benar atau salah. Mungkin buat cari jawabannya. Kalau ada yang tahu jawabannya langsung di chat aja ya teman-teman, langsung ketik di kolom komen aja. Misalnya AK, BK, CK, DK, EK, nggak apa-apa. Nggak usah takut salah, karena di sini kita sama-sama belajar kayak yang dibilang Kak Sherry tadi. Oke, ada yang udah jawab tuh. AK, AK, A, A, A. Oke, banyak banget nih yang jawabannya. Oke, kita tunggu bentar lagi ya. Oke, A. Oke, kayaknya ada banyak nih yang jawab nih. Ya udah deh, spill deh jawabannya. Wah, sayang banget ya teman-teman. Jawabannya itu E. They are prone to heart disease. Ya, kenapa E ya? Pasti banyak yang tanya kenapa E. Padahal kenapa sih kalian? Kita lihat ya. Kita lihat jawaban dari A. They tend to easily get various degenerative disease. Sesuai dengan isi paragraf ketiga dan keempat tentang manfaatnya dalam mengurangi risiko penyakit jantung, maka jawaban yang paling tepat adalah E. Kenapa E? Share tolong ke bacaan. They are prone to heart disease itu artinya mereka rentan terhadap sakit jantung. Kan ada dibilang teman-teman di sini. According to the Daily Mail, di paragraf terakhir, according to the Daily Mail, scientists from Taiwan report that consuming 3 cups of tea a day help prevent heart disease and improve blood circulation. Ada tulisannya help prevent heart disease, membantu mengurangi sakit jantung dan mengimprove sirkulasi darah. Kembali ke soal, yang ditanya apa sih sama soalnya kan tadi kesimpulannya apa dari paragraf tersebut, terutama buat orang yang nggak suka minum teh. Kalau A itu they tend to easily get various degenerative disease. Itu emang poin penting ya teman-teman. Maksudnya emang benar they tend to easily get various degenerative. Tapi itu bukan kesimpulan yang diambil dari cerita. Karena kita harus baca
di sini mereka bilang what conclusion can we draw from the passage especially on people who are non-tea drinkers. Bayangin kayak gini. Bayangin kalian nggak tahu apa-apa soal ini, terus kalian baca di suatu mading atau mungkin di poster, kalian baca bahan bacaan sebanyak itu. Nah, apa sih yang bakal jadi kesimpulannya gitu? Maksudnya buat orang yang nggak tahu apa-apa itu apa? Bukan kesimpulan dari keseluruhan cerita tadi. Kalau kesimpulan dari keseluruhan cerita mungkin bisa benar, tetapi kita harus baca teliti who are non-tea drinkers, dan ditulis bahwa kesimpulan dari paragraf tersebut buat yang nggak minum teh atau mungkin yang nggak terlalu tahu tentang teh itu apa. Maka di bacaan tadi, next bacaan Chan. Jadi bilang di paragraf ini kuncinya di according to the Daily Mail ini, scientists from Taiwan report that meminum 3 teh sehari dapat mengurangi atau mungkin mencegah sakit jantung dan mengimprovisasi tekanan darah, which means that ini adalah poin yang bakal diambil buat orang-orang yang nggak minum teh atau mungkin yang nggak tahu apa-apa. Oh, jadi kalau aku minum teh, aku bakal aman dari yang namanya sakit jantung. Sebagai non-tea drinkers, nggak mungkin orang kalau pas baca bahan bacaan panjang mereka bakal ngambil poin, oh berarti banyak orang yang terkena kanker payudara misalnya. Mereka pasti ngambil manfaatnya. Maksudnya kata kuncinya apa? Yaitu adalah help prevent heart disease and improve blood circulation. Mengurangi atau mencegah sakit jantung dan mengimprove sirkulasi darah. Oke, mungkin teman-teman ada yang belum ngerti atau mungkin kak kok bisa gitu sih. Ntar bisa tanya ke aku kalau misalnya mau pembahasan lebih lanjut. Tapi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah karena udah ditertera di sana bahwa itu adalah hal yang akan dicari oleh orang-orang yang tidak minum teh, manfaatnya. Oke. Next soal, sir. Oh ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, apa ada pertanyaan? Nah, ini kalian boleh tanya nih, yang kalian pengen tanya. Ntar aku coba jawab. Aku kasih waktu 2 menit ya, teman-teman, buat tanya. Kalau ada yang pengen ditanyain. Oh, oke nih ada pertanyaan nih. Aku bingung nentuin conclusion gitu Kak. Gimana ya caranya? Conclusion itu kan artinya kesimpulan. Jadi cara nentuin kesimpulan itu adalah kita kayak kalau belajar bahasa Indonesia itu kita ngambil kesimpulannya apa. Jadi dalam suatu bacaan yang panjang kita harus ngambil kesimpulan dari bacaan itu apa. Contohnya judul besarnya itu bisa kayak gitu sih. Jadi tujuan baca ini apa? Jadi kayak sesuatu yang bisa kita simpulkan dari bahan bacaan ini. Share coba ke bacaan bentar, share. Ini kan panjang banget nih teman-teman ya. Ada banyak banget paragrafnya di sini. Nah, kesimpulannya itu apa sih? Jadi kalau misalnya dia tanya kesimpulan soal apa gitu dari sini. Jadi kan ini kan tema utamanya adalah teh, ya kan? Jadi kan tea. Jadi manfaat teh, ini teh, semua tentang teh gitu. Tetapi sayangnya ada beberapa soal di UTBK yang mungkin bisa mengecoh kita. Jadi kayak mereka bilang kesimpulan, tetapi mereka di bawahnya itu masih ada lagi. Kayak tadi soal yang nomor 2 tadi, mereka bilang kesimpulannya untuk orang-orang yang nggak meminum teh. Nah, kita nggak bisa bandingin kesimpulan soal itu sama kesimpulan keseluruhan. Beda, teman-teman. Kalau kesimpulan dari soal tadi itu, dia cuma nanya kesimpulannya buat orang yang nggak minum teh. Sebagai orang yang minum teh, tentunya mereka kalau mau minum teh, mereka pasti jadi manfaatnya itu apa? Manfaat dari bacaan ini apa yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau misalnya ditanya kesimpulan dari keseluruhan paragrafnya, kesimpulan dari keseluruhan soalnya, mungkin beda lagi jawabannya. Bisa jadi benefit of tea itu cara nyari kesimpulannya. Jadi kayak judul besar dari semuanya ini itu apa gitu. Tapi kalau misalnya kesimpulan dari ini apa, kesimpulan dari itu apa, kalau mereka taruh sesuatu di bawahnya, kita harus baca dan pahami mereka mau apa sih di soal itu. Di soal nomor 2 kan ada dibilang bahwa conclusion-nya buat non-drinker tea. Kesimpulannya, maksudnya kesimpulan buat orang-orang yang nggak ngerti tentang teh atau yang nggak peminum teh lah, nggak peminum teh handal. Nah, otomatis yang dicari oleh orang-orang seperti itu adalah
help prevent heart disease, atau mungkin mengurangi penyakit, mencegah jantung tadi, atau mungkin mengimprovisasi sirkulasi darah. Nah, hal-hal itu yang perlu kita ketahui dalam menjawab sebuah kesimpulan. Biasain cari manfaat atau mungkin garis besarnya. Jadi kayak kita baca dari awal sampai akhir boleh. Kalau ada waktu boleh baca dari awal sampai akhir biar lebih jelas dapat kesimpulannya. Cuman kalau nggak ada waktu, kita ambil garis besarnya. Biasanya ada di paragraf pertama. Sama kayak kalau kita belajar bahasa Indonesia, biasanya kan ada tuh kan diajarin kalimat utamanya apa gitu dari suatu bacaan. Nah, otomatis kan kalimat utama biasanya ada di paragraf pertama atau mungkin paragraf terakhir. Tapi kan itu kalau misalnya dia bilang kalimat utama dari keseluruhannya atau mungkin kesimpulannya, itu hampir sama. Tapi kalau misalnya kayak yang soal tadi kesimpulan dari ini apa, atau mungkin kayak dia ada garis bawahi sesuatu, kita harus baca yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, paragraf yang berkaitan dengan orang-orang yang nggak suka teh atau mungkin yang nggak minum teh itu ada di paragraf ketiga dan paragraf keempat. Dan which is jawabannya aku udah garis merahin. According to the Daily Mail, scientist from Taiwan, mengonsumsi 3 gelas teh sehari dapat mencegah serangan jantung dan mengimprove sirkulasi darah. Maka dari itu kesimpulan buat jawaban nomor 2 adalah itu. Maksudnya itu yang garis merah tadi itu. Aku harap itu udah bisa menjawab pertanyaan teman-teman tadi ya. Kalau ada lagi yang pengen nanya nggak teman-teman? Kalau mau silakan, masih ada waktu kok kalau mau nanya lagi. Oh iya teman-teman, kalau kalian malu buat nanya di sini, kalian boleh banget chat di Discord atau enggak nanti lewat DM juga boleh. Tergantung nyamannya kalian aja mau nanya lewat apa. Dan kalau misalnya ntar waktunya nggak cukup, kalian bisa dapat jawabannya lewat chat pribadi aja. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita lanjut ke soal berikutnya. Aku serahin ke Kakak Shirley ya. Silakan Kak Shirley. Ya, Oke, terima kasih banyak Kak Justin buat penjelasannya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya. Nah, ini tuh kalimatnya kalian bisa lihat sendiri panjang banget kan. Lebih panjang daripada yang tadi dan bikin pusing banget. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh beberapa cara dari Kak Justin. Kali ini aku jelasin sesuai dengan cara menjawab aku ya. Jadi, gimana sih Kak caranya untuk mempersingkat waktu supaya kita itu nggak buang-buang waktu nanti saat berhadapan dengan soal yang langsung. Nah, at least kita tahu dulu nih si paragraf ini, semua paragraf itu mereka lagi bahas apa sih? Kita baca di kalimat pertamanya dulu. The cinema did not emerge as a form of mass consumption until its technology and evolved from the initial peep show format to the point where images were projected on a screen in a dark theater. Nah, jadi sebenarnya teks ini ternyata lagi berbicara soal sinema, bioskop. Awal mula sinema dibuat. Jadi dulu tuh sinema tuh disebut dengan peep show, di mana semua film itu tuh ditampilkan di sebuah teater yang gelap, lalu dipancarkan ke dinding. Jadi itu arti dari si kalimat pertama di paragraf pertama. Oh, jadi kita udah tahu nih, ternyata paragraf-paragraf ini lagi bicarain tentang bioskop, teater. Kemudian kita langsung teman-teman ke soal nomor 1. Nomor 1 soalnya, according to paragraph 1, all of the following were true of viewing films in kinescope parlors, except. Nah, kalian harus tahu nih kunci dari si pertanyaannya ini, according to paragraph 1. Terkadang ada soal-soal yang nggak mengharuskan kita membaca semuanya, jadi jangan sampai terkecoh, kita jangan sampai wasting time dengan baca semua paragraf itu, padahal di soalnya cuma diminta according to paragraph 1. Jadi kita lihat lagi di sini, except. Kenapa aku garis merahi? Karena di sini pertanyaannya adalah kecuali. Yang mana dari pernyataan ini yang benar menurut paragraf pertama kecuali. Nah, di sini kan dibilang all of the following were true of viewing films in kinescope parlors. For your information aja, jadi kinescope parlors ini adalah kalau sekarang kayaknya seperti proyektor gitu ya, kayak infocus, nah kayak gitu. Dan parlors ini artinya itu adalah ruang. Jadi kinescope parlors itu mungkin seperti ruang bioskop. Jadi mana yang paling benar di antara ini semua, kecuali tentang si kinescope parlors ini, kecuali berarti kita harus lihat dong di paragraf 1, itu tuh lagi bahas apa sih? Nah, kita lihat nih di paragraf 1.
The cinema did not emerge bla 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 bla. Tadi kita ada bacakan. Ini mereka bicara tentang si awal mula bioskop yang dimana dikenal sebagai peep show dan ditampilkan di sebuah dark theater dengan dipancarkan ke dinding. Kemudian yang selanjutnya, in the peep show format, a film was viewed through a small opening in machine that was created for that purpose. Jadi di peep show itu, film itu ditampilkan melalui mesin dan emang itu tujuannya gitu untuk menampilkan sebuah gambar. Thomas Edison's peep show device. Jadi pembuat si peep show ini adalah Thomas Edison. The kinetoscope. Kinetoscope ini was introduced to the public in 1894. Jadi ini tuh dibuat di tahun 1894 oleh Thomas Edison. It was designed for use in kinetoscope parlors or arcades, which contain only a few individual machines and permitted only one customer to view a short 15-foot film at any one time. Jadi si kinetoscope ini didesain cuman bisa satu kali doang untuk satu customer, untuk satu pelanggan, dan juga cuman bisa dengan durasi yang singkat di setiap di satu parlors itu cuma bisa satu film aja dan juga waktunya tuh singkat, teman-teman. Di sini zaman dulu muter film itu ada kayak kertas panjang yang bulat-bulat. Nah, itu tuh cuma bisa 15 foot doang gitu, nggak bisa banyak. Dan itu bergantung kepada durasi filmnya melalui si kertas gulungan itu. Gitu. Nah, terus kita lihat di sini, di pilihan pertanyaannya, pilihan jawabannya. One individual at a time view a film. Cuman bisa satu orang doang untuk sekali film. Ini benar pernyataannya, karena di sini bilang kalau permitted only one customer. Berarti ini jawabannya benar. So it's not the true answer. Kemudian yang selanjutnya, customer could view one film after another. Benar, karena si pelanggan ini cuma bisa nonton satu film aja. Jadi nggak bisa langsung semua film diputarkan di saat itu tuh nggak bisa. Kemudian yang selanjutnya, jadi yang D ini bukan jawaban benar ya. Kemudian yang selanjutnya, prize fights were the most popular subjects for films. Kita lihat di sini prize fights. Tadi kita nggak nemuin kata-kata prize fights di sini. Jadi kalian tinggal highlight aja prize fights ini nggak ada di sini. Berarti ini adalah jawabannya gitu. Karena kalau misalnya dia nggak dibahas di sini, berarti dia bukan termasuk ke dalam paragraf 1. Tapi kita simpan dulu, siapa tahu ada jawaban lain yang lebih benar daripada itu. Kemudian kita lihat lagi yang di D. Each film was short. Benar, karena di sini cuma dibilang 15-foot film at any one time. Cuman bisa sedikit doang waktunya, nggak bisa lama-lama. Jadi ini jawabannya benar. Kemudian selanjutnya, customers need to move from one machine to another to view different film. Jawabannya juga benar karena mereka cuma bisa nonton satu film aja di satu mesin tersebut. So, jawaban yang benar itu adalah si C ini. Prize fights were the most popular subjects for film. Karena ini nggak termasuk di paragraf 1 dan juga ini bukan jawaban yang benar. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. The author discuss phonograph failures in paragraph 2 in order to. Nah, ini juga kalian harus lihat. Di sini di soalnya itu dibilang kalau in paragraph 2. Seperti tadi yang udah aku bilang di awal, banyak soal-soal yang sebenarnya tergantung laki kalian sih, keberuntungan kalian. Kadang ada soal-soal yang udah ngasih kuncinya, udah ngasih pertanyaan. Jadi kalian nggak perlu baca semuanya gitu. Kalian tinggal lihat aja di paragraf 2 itu, si author ini bicarain fonograf ini untuk apa sih, in order to itu untuk apa, menanyakan sesuatu, tujuannya itu untuk apa. Jadi kita lihat di paragraf kedua. Nah, yang menjadi kuncinya adalah si phonograph failures. Kita lihat di sini kalimatnya. For the price, ini nggak ada kalimat phonograph failures. Secara cepat aja kalian lihat ada nggak sih phonograph failures itu di kalimat ini? Kalau nggak ada, berarti bukan itu yang dibahas di kalimat ini. So, kita bisa skip. Kita langsung lanjut ke yang ada kata-kata phonograph failures. Nah, ini di sini ada phonograph failures kan, teman-teman. So, kalian baca aja nih di sini nih. This kinetoscope arcades were model on phonograph failures.
which had proven successful for Edison several years earlier. Terus artinya adalah, jadi si kinetoscope ini dimodelkan seperti phonograph tellers. Kinetoscope ini berbeda sama phonograph tellers. Kalau kinetoscope ini seperti proyektor, kalau phonograph tellers ini adalah kayak itu loh mesin yang untuk bisa muterin lagu. Kalau di Tom and Jerry kalian pernah lihat nggak sih yang CD-nya bulat? Nah itu namanya phonograph tellers, which had proven successful for Edison several years earlier, di mana itu membawa kesuksesan kepada Edison beberapa tahun belakangan. In the phonograph tellers, customer listen to recording through individual ear tubes. Di phonograph tellers ini, customer tuh harus mendengarkan musik ataupun mendengarkan recordings itu melalui headset gitu. Mungkin sekarang kita bilangnya headset atau earphone kayak gitu. Moving from one machine to the next to hear different records, pitches, or pieces of music. Jadi sama tuh kayak si kinetoscope tadi, harus pindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menonton film. Sama halnya seperti si phonograph ini harus move from one another machine untuk mendengarkan musik gitu. Kemudian the kinetoscope tellers function in a similar way. Kinetoscope juga punya fungsi yang sama. Edison was more interested in sale of kinetoscope for roughly $1,000 a piece to these parlors than in the films that will be run in them, which cost approximately $10,000 to $15,000 each. Jadi kinetoscope parlors ini, Edison ini lebih tertarik untuk menjualnya kepada parlors gitu, kepada sebuah mungkin bisa dibilang company gitu, karena parlors itu kan ruangan kan, jadi kayak mending dijual kepada bioskop gitu dibanding dijual kepada si pembuat film. Karena kalau misalnya mereka jualnya ke parlors, mereka bisa dapetin $1,000 gitu untuk satuannya pada si pembuat film itu, karena cuma bisa dapetin harga sekitar $10 ataupun $15 aja per barangnya. Approximately itu artinya adalah sekitar. Jadi itu mungkin sinonim dari between gitu. Nah, kalian harus tahu nih kata-kata kayak gini tuh harus, itu tadi yang kayak udah aku bilang di awal, harus sering-sering denger lagu, sering-sering nonton film supaya kalian bisa tahu persamaan kata itu gimana. Soalnya di Inggris itu banyak banget kata-kata yang sama tapi artinya berbeda, terus kata-kata yang sama tapi artinya sama, itu banyak banget. Kemudian yang selanjutnya, he refused to develop projection technology. Dia menolak untuk mendevelopkan si proyeksi teknologi, reasoning that if he made and sold projectors, karena kalau dia membuat menjual projectors, maka exhibitornya dan exhibitors would purchase only one machine. Exhibitornya cuma bisa doang si projector itu daripada beberapa projectornya, karena nggak mungkin dong si exhibitor itu bakal beli banyak ya kan. Mereka pasti bakalan rugi banget. Nah, jadi sama halnya kayak si Edison, jadi nggak mungkin banget dia jualnya itu kepada si pembuat film, karena pasti cuma beli satu doang gitu. Jadi sebenarnya tujuannya si author ini mendiskusikan phonograph tellers ini untuk apa sih? Kita lihat di sini, di pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya itu kita lihat yang pilihan pertama udah pasti salah ya teman-teman. Kemudian yang kedua, describe the model used to design kinetoscope tellers. Nah, di sini dibilang kalau these kinetoscope arcades were model on phonograph tellers, which had proven successful for Edison several years earlier. Nah, ini sama kan sama kalimat ini, describe the model used to design kinetoscope tellers. Berarti ini bisa jadi jawabannya benar, tapi kita simpan dulu, kita lanjut ke kalimat yang berikutnya. Contrast their popularity to that of kinetoscope tellers. Kontras itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kontras. Kalau kalian sering edit foto, mungkin kalian tahu kontras itu berarti menajamkan warna gitu. Jadi kontras dalam kalimat ini tuh yang dimaksud adalah menonjolkan popularitas mereka dari si kinetoscope tellers ini. Apa sih yang membuat kinetoscope tellers ini populer? Gitu. Kemudian yang selanjutnya, illustrate how much more technologically advanced kinetoscope tellers were. Di situ mereka nggak mengilustrasikan betapa canggihnya si kinetoscope tellers ini kan. Mereka nggak bilang kayak gitu. Terus yang kemudian, yang selanjutnya, inform the price of kinetoscope. Sebenarnya ini jawabannya benar, karena di sini
dijelasin berapa sih harga si Kintos Propellers ini. Tapi ini bukan harga yang pasti gitu, karena dia ada 2 harga. Jadi kalian jangan sampai terkecoh sama pilihan jawaban yang ini. So the correct answer is B. Describe the model used design Kintos Propellers. Oke, karena tadi juga udah dibilang kan, modelnya si Kintos Propellers ini sama kayak si phonograph Pellers. Jadi itu adalah jawaban benarnya. Kemudian soal selanjutnya. Nah, ini yang paling sering banget keluar di soal UTBK, yaitu jenis soal restating atau paraphrasing. Mengungkapkan kembali inti kalimat dengan memakai struktur atau kosakata yang berbeda tanpa mengurangi atau menambah makna. Nah, kalian lihat di sini, kalian baca dulu soalnya. Which of the sentence below best expresses? Yang mana yang menjadi persamaan kalimat dari ini dengan pilihan-pilihan yang ada di bawah. Kita lihat dulu artinya dari kalimat yang ini tuh apa sih? He refused to develop projection technology. Dia menolak untuk mendistribusikan reasoning that if he made and sold projectors, karena kalau dia membuat dan menjual projectors, maka then exhibitors will purchase mesin. Maka si exhibitor itu cuma mau membeli satu mesin aja si proyeksi ini dibandingkan semuanya. Jadi mana sih yang paling benar, yang mana sih yang paling mendekati dengan jawaban yang ada di sini? Kita lihat dulu satu-satu di sini. Di pilihan jawabannya. Yang A, Edison was more interested in developing a variety of machines than in developing a technology on only one. Edison lebih tertarik untuk mendevelop variasi dari mesin dibanding mendevelopkan hanya satu teknologi mesin aja. Ini jawabannya salah karena di sini nggak dibilang kalau si Edison ini mau kasih new variety gitu, dia nggak bilang kalau dia mau bikin variasi baru. Jadi ini bukan jawaban benar. Kemudian yang selanjutnya, Edison refused to work on projection technology because he did not think exhibitor would reprise their projects with newer machine. Jadi Edison menolak untuk membuat si proyeksi teknologi karena dia berpikir kalau si exhibitor ini nggak akan membeli proyektor yang sama dengan mesin yang baru gitu. Ini bukan jawaban yang benar gitu, karena Edison ini nggak bilang kalau misalnya dia tuh berpikir hal seperti ini. Edison nggak bilang kayak gitu di soal yang ini. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Edison did not want to develop projection technology because it limited the number of machines he should sell. Edison ini nggak mau develop proyeksi teknologi karena itu tuh limit apa sih, penjualannya tuh limit, mesinnya tuh dia jualnya limit dari penjualan yang sebelumnya gitu. Ini bisa termasuk benar karena di sini dia bilang kalau dia jual banyak itu bakalan rugi, jadi dia bakal melimitkan penjualannya gitu. Jadi ini bisa termasuk jawaban benar, tapi kita simpan dulu, siapa tahu ada jawaban benar yang lainnya. Kemudian kita lihat yang di sini. Edison did not want to develop projection technology because he could not sell it to exhibition. Salah banget, karena si Edison ini mau kok develop projection technology. Bahkan si exhibitor ini bakal beli gitu. Tapi si exhibitor cuma beli satu, nggak beli beberapa. So it's not the correct answer. Kemudian yang selanjutnya, Edison would not develop projection technology unless exhibitor agreed to purchase more than one projector from him. Si Edison ini nggak mau di proyeksi teknologi kecuali exhibitor agree, kecuali si exhibitor setuju kalau si exhibitor itu mau beli lebih dari satu dari dia. Di sini nggak dibilang kalau misalnya si Edison itu mau bikin kesepakatan dulu nih baru dia buat si proyektor tadi. Si Edison nggak bilang kayak gitu di kalimat ini. So jawaban yang benar itu adalah yang C. Edison did not want to develop projection technology because it limited the number of machines he should sell. Jadi sebenarnya kunci gimana sih Kak caranya supaya kita bisa tahu kalimat ini tuh persis sama kayak si pernyataan kita paraphrasing kalimat itu adalah dengan cara menambah kosakata kita. Jadi kayak contohnya kalimat yang tadi itu ada tahu tanpa di permudah
Soal terakhir akan dijelaskan oleh Kak Jessi. Soal yang terakhir, Kak Justin, silakan jelaskan soal yang terakhir, Kak. Oke. Soal yang terakhir ya. Oke. According to paragraph 4, how di mungkin teman-teman ada banyak yang bingung, ini maksud soalnya gimana ya? Nah, sering juga dalam ujian-ujian ada kurang jelas ya, maksudnya kurang paham gitu. Ini maksudnya apa sih? Nggak ada perasaan kayak gini. Nah, maka dari itu kita harus ngambil kata kunci poin dari soal itu apa, yang kayak aku bilang tadi. Nah, di sini kata poinnya adalah early. Early itu artinya awal. Nah, meskipun kayak masih terlalu apa ya bilangnya, terlalu kaku atau mungkin terlalu kurang informasi. Nah, kita bisa mulai cari dalam soal tersebut mana sih yang mengungkapkan arti kata early. Share, boleh tolong ke paragraf 4. Oke, ini paragraf 4 ya teman-teman. Oke, mari kita coba kita lihat dulu bacaan teksnya. With the advent of projections in 1895 until 1896, motion pictures became ultimate form of mass consumption. Previously, large audience had viewed spectacles as the theater, popular dramas, musical and minstrel show, classical plays, lectures, and slide and entrance shows had been present to several hundred spectators at a time. Itu yang garis hitam, yang garis merah. But the movies differed significantly from these other forms of entertainment, which depend on either live performance or, dalam kurung, in the case of the slide and lantern shows, to the active masters of ceremonials who assemble the final program. Itu paragraf 4 ya teman-teman, secara keseluruhan. Bisa kita lihat kata kuncinya di sini adalah early movies, karena sesuai soalnya kata kunci di soalnya adalah early, maka dari itu kita cari yang berhubungan dengan early. Nah, di paragraf ini yang kita dapatkan apa? Yaitu adalah early movies. Film-film pada masa awal berbeda dengan bentuk tontonan lainnya, karena tidak membutuhkan aktor langsung. Pernyataan itu bisa disimpulkan dari kalimat, but the movies differed significantly from these other forms of entertainment, which depend on either live performance or, dalam kurung, in the case of the slide and lantern shows, the active involvement of a master of ceremonies who assemble the final program. Nah ini cara jawabnya gimana Kak? Kalau misalnya kita nggak tahu cara cari kata kuncinya. Nah biasanya kata kuncinya itu bisa berupa sesuatu yang nggak asing gitu di telinga kalian. Nah kita bisa lihat di soal tadi, share soalnya soal. Di soal nomor 4 ini, according to paragraph 4, how did the early. Nah, dari seluruh kalimat di sini, kata-kata di sini, mana yang merupakan sebuah clue atau mungkin sebuah kunci dari pertanyaan tersebut. According to paragraph 4, artinya adalah sesuai dengan paragraf 4, how did the early, bagaimanakah early itu arti awal, bagaimanakah awalnya, itu secara keseluruhan. Nah, ini gimana ya maksudnya, ini poinnya apa sih, maksud yang mereka mau itu apa. Nah, kalau kita masih belum dapat kata kuncinya, kita bisa melihat dari optionnya A, C, D, dan E. Yang A, emotional. Yang D, they did not require live entertainers. Yang E, they require active involvement of a master of ceremonies. Nah, artinya apa Kak bahasa Indonesianya? Yang pertama tuh artinya they were a more expensive form of entertainment. Ada banyak yang lebih mahal di bagian hiburan, entertainment itu artinya hiburan. Yang B, they were viewed by larger audience, mereka ditonton oleh banyaknya penonton, banyak banget penontonnya gitu. Mereka ditonton oleh banyak yang penonton. Yang C, they were more educational, mereka lebih terpelajar, lebih teredukasi. Yang D, they did not require live entertainment, mereka nggak mau dan nggak ngasih hiburan secara live, secara langsung.
Yang E, they require active involvement of a master of ceremonies. Mereka lebih memilih apa sih involvement ya? Involvement yang aktif gitu, of a master of ceremonies dari orang yang jago upacara gitu. Active involvement apa ya bilangnya kalau di ini? Bentar. Involvement mereka lebih prefer keterlibatan yang aktif gitu di upacara dan lain-lainnya. Nah, dari keempat itu menurut kalian yang mana? Aku kasih waktu, ini waktu kita udah mau habis ya, tapi masih ada cukup waktu. Menurut kalian jawabannya yang mana? Aku pengen kalian coba jawab dulu sebelum aku kasih tahu jawaban yang benarnya. Siapa tahu kalian ada yang tahu gitu jawabannya. Oke, ada yang jawab D. D. Share, coba kasih soalnya lagi, share. Atau bahan bacaannya. Iya, maksudnya, sorry. Ini ada sedikit clue buat kalian. Usahain baca yang garis merah. Yang garis merah itu adalah petunjuk buat jawab soal ini. Oke. Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke, udah semua kah? Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab D. Oh, berarti banyak yang jawab di E sama di D ya. Oke, ya udah kita kembali ke soal. Share, spill jawabannya. Jawabannya itu adalah D. Jadi yang jawab D bagus, tingkatkan, udah benar. Kalau yang jawab E nggak apa-apa, kita belajar lagi. Kalau yang di E itu they required active involvement of the master ceremonies. Nah, berarti kan yang kita jawab tuh di D dan E ya. Berarti A, B, C kita nggak usah bahas. Maksudnya banyak yang jawab D dan E dan jawabannya juga D. Maka dari itu A, B, dan C itu nggak usah dibahas. Jadi karena emang udah jelas salah dan nggak ada di dalam garis merah tadi. Yang jawab E, kita sebelum ke D kita yang jawab E dulu ya. The active involvement of a master of ceremonies. Nah, coba ke bahan bacaan saya. Aku mau lihat. Ada nggak mereka bilang kalimat itu yang sesuai? Kita lihat dong, but the movies different significantly from these other forms of learning which depend on either live performance or blah 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 the active involvement of the master ceremonies. Ini ada kan guys ya? Di sini the active involvement of a master of ceremonies who assemble the final program. Nah, ada emang kata-katanya. Tapi yang perlu kita tahu adalah apa poin dari soal tersebut? Yang poin soalnya tadi kan adalah early. Ini secara keseluruhan emang mungkin ini emang penting, the active involvement of a master of ceremonies to assemble the final program. Ada emang teman-teman, tapi kita harus baca dulu soalnya. Di soalnya itu mereka tanya, coba ke soal lagi, Sir. Ke soal. Ditanya, according to paragraf 4 itu, how did the early? Gimana awalnya? Jadi kita harus cari jawabannya sesuai awal gitu, yang ada kata kuncinya awal. Nih, kita cari terlebih dahulu kata kunci dari pertanyaan yang ada kata kunci. Ada kata kuncinya adalah paragraf 4 sama early movies, karena cuman yang ada kata-kata early adalah di early movies. Maka dari itu ke bacaan, share. Maka dari itu kita baca di sini. But the movies differ significantly from these other forms of entertainment, which depend on either live performance or in the case of the slide and lantern shows, the active involvement of a master assembled program. Nah, Kak, kata-kata early yang mana, Kak? Mah, emang yang di jawaban ini adalah yang di garis merah ini adalah kunci untuk mendapatkan jawabannya. Tapi kita harus baca yang di atasnya tadi, yang aku bilang tadi. With the advent of projection in 1895 dan until 1896, motion pictures become ultimate form of mass consumption. Previously, sebelumnya, large audience had viewed spectacles at the theater, where vaudeville, popular dramas, musical and minstrel shows, classical plays, lectures, and slide and entrance shows had been presented to several hundred spectators at a time. But the movies baru masuk yang garis merah, but the movies different significantly from these other forms of entertainment. Tapi movies-nya itu berbeda dengan hiburan lainnya. Jadi film ini berbeda entertainment yang lainnya. Jadi kan early movies teman-teman. Di sini kita lihat kata-katanya movies, early movies. Berbeda dengan yang lainnya. Nah, perbedaannya itu adalah apa?
which depend on its performance. Mereka lebih mengandalkan performance yang langsung. Maksudnya lebih prefer live performance. Mereka nggak suka others form of entertainment. Bisa kita lihat di jawaban D, share ke jawaban D, share yang tadi soalnya. They did not require live entertainers. Jawaban yang paling tepat adalah D. Kenapa? Karena sesuai dengan kalimatnya. Mereka nggak require live entertainers. Mereka nggak pengen, mereka nggak mau yang live entertainer. Mereka lebih prefer yang itu tadi, yang apa tadi namanya, live. Ke soal ke bacaan sekali lagi sih terakhir kali. Mereka lebih prefer di ini live performance. Mereka lebih mengandalkan live performance, tapi mereka nggak, udah dibilang di sini different significant from these other forms of entertainment. Mereka nggak mau yang require entertainment lain. Mereka nggak pengen yang itu. Mereka lebih prefer either live performance or yang di dalam kurung tadi. Which is itu adalah clue buat jawaban ini, karena yang paling jawabannya adalah D. Bukan karena jawabannya adalah live performance, tapi karena mereka nggak pengen live entertainers. They did not require. Udah disebutkan tadi, ini beda dengan yang lain. Mereka nggak sama kayak yang lain. Mereka lebih prefer live performance. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah D. A bukan B, bukan C. Oke. Oke teman-teman, jadi kita udah, maaf banget kalau koneksi aku buruk. Jadi kita udah selesai bahas soal-soalnya. Kalau kalian nanti punya pertanyaan, tapi kalian malu buat nanya, kalian boleh banget nanya di Discord atau lewat direct message yang udah tertera di situ. Kalau kalian mau kontak Kak Justinnya juga boleh. Kak Justinnya masih single kok. Kalau kalian mau PDKT atau gimana, kalian boleh deketin Kak Justin. Jadi itu aja dari kami. Kami minta maaf banget kalau misalnya kami ada salah-salah penjelasan. Kalian boleh dong on cam, kami mau lihat kalian supaya lebih ada interaksi antara satu sama yang lainnya gitu. Boleh on cam dong teman-teman. Untuk yang terakhirnya sebelum kita keluar. Ayo dong, on cam. Yoi, ayo dong semuanya on cam yuk. Kalau bisa kita foto bareng sekali sebelum selesai nih. Ya on cam yuk. Gimana guys, tadi asik nggak kelasnya bareng Kak Shirley, bareng Kak Justin? Sharing dong, sharing. Ya, pada malu-malu. On-mic aja semuanya, ayo biar rame. Ayo, rame yuk. Gimana ya ini? Wih, asik. Jadi kira-kira pada pengen ini nggak? Pada pengen Kak Shirley sama Kak Justin yang ngajar lagi nggak?